Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19 Orang Gila Kaling. Perusahaan Indo Prakarsa. Pria arogan itu tampak berdiri tegak di hadapan beberapa orang yang sudah tertunduk takut. Kalian semua ini kerja gak becus, makan gaji buta di sini. Kalian itu manajer harusnya bisa memanage stafnya. Laporan apa yang kalian berikan kepada saya? Pria itu melemparkan lembaran laporan tersebut ke wajah mereka yang masih tertunduk. Memangnya saya anak set yang gampang dibodohi sama kalian semua? Suara pria itu semakin meninggi. Pria itu langsung teringat pesan dari Salma yang disuruh balik ke set. Maaf Tuan Kavin, kami akan segera memperbaiki laporan ini. Agak gemetar pria yang kena teguran keras dari sang CEO perusahaan. Jika dalam 2 jam belum selesai memperbaiki laporan kalian semua, maka saya tunggu surat pengunduran kalian berempat. Ancam Kavin tidak main-main, kalau sudah menyangkut masalah pekerjaan tidak ada ampun buat siapapun. Keempat pria itu yang menjabat sebagai manajer divisi, mengendikkan bahunya setelah mendengarkan ancaman CEO-nya. Baik Tuan Kavin. Mereka menjawab secara bergantian. Keluar kalian semua, seru Kavin sambil mengibaskan salah satu tangannya. Tanpa menjawab, dan hanya menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat, mereka berempat keluar dari ruangan CEO dengan langkah secepat mungkin. Ari hanya bisa menghela napas panjang, melihat sikap tuannya kayak perempuan lagi PMS. Belum ada sehari ditinggalin sama Salma ke Bali, tuannya kerjaannya ngamuk terus. Ditambah lagi Yasmin tidak datang waktu jam istirahat dengan alasan sedang makan siang dengan rekan bisnisnya. Wah, sepertinya waktunya tidak tepat kita datang menghadap Tuan Kavin. Apa atasan kita lagi ada masalah sama istri cantiknya itu? Tanya salah satu manajer. Bisa jadi ada masalah sama istrinya, imbasnya ke kerajaan kita. Padahal kesalahannya sedikit tidak banyak. Jawab salah satunya, dia yang punya masalah sama istrinya, ujung-ujungnya kita yang kena ancaman. Mendengus kesal salah satunya, sudah jangan dipermasalahkan lagi, sebaiknya diperbaiki dulu laporannya, daripada disuruh menaruh surat pengunduran diri. Ajak salah satu, iya, selamat berjuang buat kita semua. Mereka berempat kembali ke divisi masing-masing. Setelah memarahi karyawannya, Kavin mengecek handphonenya, sepertinya sedang menunggu kabar seseorang. Ini lagi, satu orang ini belum kasih kabar juga, udah tahu setiap jam harus kasih kabar. Hampir 3 jam belum kasih kabar juga, geram Kavin. Sabar Tuan, nanti dia juga akan kasih kabar. Sahut Ari, yang sedang merapikan kertas yang berserakan di lantai. Makanya Tuan, kalau dekat jangan emosi melulu, jangan digalakin terus. Giliran udah jauh kelabakan pengen tahu keadaannya, biar tahu dirasa deh. Bilangnya gak cemburu tapi kayak orang cemburu, dasar munafik Tuan Kavin. Batin Ari, baru saja diomongin. Handphone pria arogan itu berbunyi, ada pesan masuk. Salma, teriak Kavin geram, kedua netranya tampak kesal dan meradang, tidak terima apa yang telah dilihatnya. Ari yang mendengar teriakan tuannya langsung berjingkat kaget dari jongkoknya. Ada apa Tuan dengan Salma? Kepo Ari. Bisanya wanita itu pakai baju seksi di sana, seru Kavin. Oh dikirain ada apa, kalau di Bali sudah biasa Tuan pakai baju seksi, apalagi di pantai banyak cewek yang berbikini ria. Sahut Ari,
Dari tempat duduknya pria itu melempar berkas dari mejanya ke arah Ari. Sang asisten hanya bisa menggelengkan kepalanya saja. Sudah tahu tuannya lagi emosi malah dibuat tambah panas. Tutup mulutmu, Ari. Kalau tidak mau saya sumpel mulutnya dengan kertas. Gertak Kevin. Lebih baik jangan dilihat fotonya lagi tuan, daripada tensi tuan nanti naik. Gumam Ari pelan, masih sibuk memunguti kertas yang berserakan di lantai. Dan benar saja Kevin bangkit dari duduknya lalu menyumpal mulut asistennya dengan kertas yang dibawanya. Ari hanya bisa melongo saja ketika mulutnya sudah disumpel kertas oleh tuannya. Bagaimana kalau tuan tahu kalau Salma istri keduanya, mulutku akan disumpel pakai apa nantinya? Cek fix lo ini tuan sudah jatuh cinta dengan Salma. Gak usah pakai melotot segala, Ari. Seru pria itu sebelum meninggalkan ruangannya sendiri. Dengan langkah kesalnya pria itu keluar dari ruangan, entah mau kemana. Maaf Tuan Kevin, mau kemana? Tanya Mary dengan lembutnya. Bukan urusan kamu, sentak Kevin. Tapi Tuan, saya harus tahu karena nanti jam 4 sore Tuan sudah ada janji temu dengan Pet Inti Jaya. Ujar Mary. Pria itu melirik jam tangannya, sebentar lagi jam 4 sore. Huf, helaan napas kasar pria itu terdengar jelas, kaki yang tadinya ingin melangkah ke depan. Akhirnya kembali mundur dan masuk kembali ke dalam ruangannya. Ari yang melihat tuannya masuk kembali ke ruangan hanya melirik sesaat. Lalu sang asisten keluar meninggalkan ruangan tuannya. Buatkan saya kopi, Ari. Pinta Kevin ketika melihat Ari keluar. Ya, Tuan. Jawab Ari sambil lalu. Kevin kembali melihat handphonenya, dan tentu saja melihat foto yang terakhir dikirim oleh karyawannya. Kembali meradang melihat Salma memakai hot pants dan baju atasan model tank top, kulit putih mulusnya terlihat jelas. Kepala Kevin sendiri mulai cenat-cenut, padahal bentuk tubuh Salma biasa saja, lebih moleh tubuh Yasmin. Tapi pria itu tidak terima melihat Salma pakai baju seperti itu, andaikan dia ada di sana, pasti sudah menunjukkan murkanya. 0812XXX. Ganti bajunya sekarang juga. Kebetulan sekali Salma sedang memegang handphonenya, jadi pesan yang masuk cepat terbaca. Gadis itu hanya bisa menyeringai tipis membaca pesan dari siapa lagi kalau bukan Kevin. Wow, rupanya orang suruhannya cepat juga ya kasih kabar ke bosnya, hebat. Gumam Salma sendiri. Menjelang sore hari, Mama Rosa mengizinkan gadis itu untuk berjalan-jalan di pantai yang ada di belakang resort milik Adi Putra. Karena pekerjaan mereka akan dimulai esok hari, gadis itu memanfaatkan waktu sorenya untuk dirinya sendiri. Menikmati sore hari di pantai sambil nyemil. Serta dengan sengaja gadis itu menggunakan baju seksi yang dibelinya di mall tadi. Dan sudah tentu ada tujuannya. Padahal bukan tipe gadis itu mengumbar tubuh mulusnya, tapi demi memanasi pria gila itu terpaksa dia lakukan. Gadis itu belum membalas pesan dari Kevin, tapi 0812XXX. Cek buat apa menelepon, mengganggu orang lagi santai aja. Gumam Salma sendiri. Suara dering handphonenya masih terdengar jelas. Rupanya si Kevin tidak pantang menyerah untuk menghubungi gadis itu. Dengan jengkelnya terpaksa gadis itu memencet tombol hijau. Ada apa? Langsung ketus Salma. Ada apa? Ada apa? Kenapa gak cepat diterima teleponnya? Memangnya gak tahu kalau saya yang telepon? Petik 2. Kevin juga terdengar kesal. Tahu, memangnya harus diterima apa teleponnya? Memang tuan gak ada kerjaan?
sampai saya ditelepon segala? Celetuk Salma lagi. Banyak kerjaan. Jawab Kevin. Ya udah kalau banyak kerjaan, kenapa pakai telepon segala? Ucap Salma dengan nada kesal dan marahnya. Sesaat Kevin agak bingung sendiri. Maksud hati pria itu mau marahi Salma, tapi justru dia duluan yang kena omelan Salma. Loh kok jadi kamu yang ngomel sama saya? Balas Kevin tidak terima. Ya iyalah ngomel, udah tahu Tuan Kevin lagi banyak kerjaan, tapi malah telepon saya. Di seberang sana Kevin menggaruk-garuk kepalanya, padahal tidak gatal. Entah kenapa pria itu jadi lupa mau ngomong apa ke Salma. Tuh kan benar gak jelas mau ngomong apa, kalau begitu saya matikan teleponnya, ganggu orang lagi santai aja. Ujar Salma ketus. Tanpa menunggu jawab dari Kevin, gadis itu langsung memutuskan sambungan teleponnya. Astaga, dia beneran teleponnya diputus. Gumam Kevin sambil melihat handphonenya, lalu kembali mengingat apa yang mau diomonginnya. 0812XXX. Ya ampun, ini bos gak ada kerjaannya apa ya? Jengkel sendiri si Salma. Apa-apa lagi Tuan? Salma kembali menjawab panggilan telepon pria itu. Kembali ke resort sekarang juga, ganti baju kamu. Saya gak suka lihat kamu pakai baju terbuka itu. Seru Kevin. Kedua alis gadis itu saling bertautan. Urusannya apa dengan Tuan, menyuruh saya ganti pakaian. Lagi pula suka saya dong, mau pakai baju apa? Atau nanti pakai bikini aja ya, biar bisa dapat cowok bule di sini yang lagi liburan. Kata-kata dengan nada menggoda, sungguh yang di Jakarta ada yang mengeram. Ganti sekarang juga, atau perlu saya susul kamu ke Bali biar kamu ganti baju? Ancam Kevin. Datang aja, gak ada yang melarang Tuan Kevin untuk ke Bali. Sekalian ajak Nyonya Yasmin biar bulan madu bikin anak. Bukannya Tuan sama Nyonya belum punya anak, ujar Salma. Kevin terdiam. Halo, Tuan masih dengarkan. Jangan lupa ajak Nyonya Yasmin, siapa tahu nanti pulang dari Bali, Nyonya Yasmin hamil. Lanjut Salma, tanpa tahu jika Kevin sudah mulai tersinggung dan sensitif ketika sudah membahas hamil dan anak. Tutup mulutmu, Salma, balas pria itu, lantas memutuskan sambungan teleponnya. Pria itu meraup wajahnya dengan kasar, kata-kata Salma benar-benar menyinggung hati pria itu. Keesokan hari, Bali. Hari kedua berada di Bali. Dari pagi gadis itu sudah terlihat rapi dengan setelan baju kerjanya yang sedikit membentuk tubuh mungilnya. Sesuai perintah Mama Rosa, gadis itu mengecek kesiapan room meeting yang ada di dalam resort. Serta koordinasi dengan karyawan resort. Untuk hari ini jadwal Salma dan Mama Rosa sangat padat. Pagi hari mulai dari jam 9 WITA mereka akan meeting tahunan dengan pihak manajemen mall milik Kevin. Dirasa sudah oke persiapannya, Salma kembali ke villa privat untuk menjemput Mama Rosa. Semuanya sudah siap, Nak? Tanya Mama Rosa, yang masih menyantap sarapan paginya. Room meeting, serta pihak restoran sudah siap semua, Mam. Lapor Salma. Duduklah, jangan berdiri saja. Ayo sarapan biar kita ada tenaga untuk meeting seharian. Pinta Mama Rosa. Sebenarnya tadi pagi gadis itu sudah makan roti sobek plus teh hangat. Tapi melihat hidangan yang ada di meja jadi mengunggah seleranya. Akhirnya gadis itu duduk bersama Mama Rosa dan ikutan menikmati makanan. Tumben Nak, kamu pakai baju kerjanya agak seksi? Tanya Mama Rosa.
Kenapa mah, gak cocok yang di badan aku? Atau mama gak suka ya? Cocok kok, bukan mama tidak suka, hanya tumben saja. Ganti suasana mam, siapa tahu bisa bikin mood kerja tambah semangat. Balas Salma sambil tersenyum tipis. Sesungguhnya dia sengaja karena ada seseorang yang mengawasinya, alias suruhan Kavin. Orang gila kaling. Baru saja muncul di pikiran kepalanya, ternyata pria itu langsung menelepon. Telepon dari siapa nak? Kenapa tidak diangkat aja? Tanya Mama Rosa. Tuan Kavin, Mam. Ya sudah terima aja, ucap Mama Rosa. Ya Mam. Tanpa beranjak dari duduknya, gadis itu menerima panggilan telepon dari Kavin. Halo. Gadis itu berusaha bersikap sopan menjawab telepon dari Kavin, karena ada Mama Rosa. Memangnya kalau pakai baju kerja itu harus seksi ya? Memangnya perlu itu dada kecil kamu diperlihatkan? Memangnya perlu itu roknya belahannya setinggi itu? Kavin langsung mencerocos udah kayak emak-emak. Salma, dengar gak saya ngomong? Memangnya kamu gak bawa baju kerja yang lebih tertutup, hah? Geram Kavin setelah dapat foto terbaru Salma yang berada di room meeting. Dari balik telepon ada senyuman lebar dari bibir Salma, setelah mendengar Kavin sudah tarik urat di pagi hari. Tuan Kavin, coba ambil minum dulu yuk, pinta Salma dengan suara yang terdengar lembut. Refleks mendengar permintaan Salma, pria itu langsung mengambil gelasnya yang ada di sebelah kanannya. Sekarang diminum dulu airnya ya, pinta Salma kembali. Pria itu menuruti perintah Salma. Sudah minum kah? Sudah, jawab Kavin. Sudah legaan dadanya? Tanya Salma dengan lembutnya. Sudah. Duh, pintar anaknya Mama Rosa. Ucap Salma sambil terkekeh kecil. Kedua netra Kavin membulat, baru sadar dirinya sedang dikerjain oleh Salma. Salma, suara Kavin dalam telepon agak meninggi. Is, gak usah pakai teriak lagi. Ingat marah terus jadi cepat tua loh. Kalau pagi hari itu gak usah ngomel-ngomel, nanti gantengnya Tuan Kavin jadi berkurang. Nanti Nyonya Yasmin bisa berpaling kalau suaminya cepat tua. Sudah ya, jangan marah terus ya, sekarang Tuan lanjut sarapannya lagi. Biar ada tenaga untuk melihat foto selanjutnya, selamat bekerja ya, bye. Ujar lembut Salma, kemudian memutuskan teleponnya. Kavin hanya bisa terhenyak mendengar suara Salma yang begitu menggoda dan lembut. Dunianya sepertinya sedang dijungkir balikkan oleh Salma. Seseorang yang sedang marah, jangan terlalu sering dibalas dengan emosi juga. Inilah yang dilakukan oleh Salma membalas perlakuan Kavin dengan kelembutannya, walau hatinya sangat membenci pria itu. Mama Rosa diam tersenyum mendengar percakapan Kavin dan Salma, karena gadis itu sengaja meloudspeaker handphonenya. Nak, maafkan anak mama jika suka marah-marah denganmu, ucap Mama Rosa. Iya mah, tapi paling tidak semoga anak mama berkurang emosinya, nanti semakin tua wajahnya. Balas Salma, Kavin memang sudah tua kok. Usianya sudah 39 tahun. Oh, sudah banyak ya mah umurnya. Tapi maaf nih mah, kenapa Tuan Kavin belum punya anak? Sejenak Mama Rosa menghentikan suapannya kemudian menoleh ke arah Salma. Haruskah aku berkata jujur pada Salma mengenai Kavin yang impoten? Melihat raut wajah Mama Rosa berubah sedih, membuat Salma merasa tidak enak. Maaf mah, kalau pertanyaan tadi jadi membuat Mama tersinggung. Tidak, Mama tidak tersinggung dengan pertanyaan kamu.
Andaikan Mama berkata jujur padamu, bisakah kamu menyimpan rahasia ini kepada siapapun? Insya Allah, aku bisa menjaga rahasia Ma. Sangat meyakinkan jawaban Salma. Kamu mungkin sudah tahu jika 4 tahun yang lalu Kevin pernah kecelakaan. Salma menganggukkan kepalanya. Sudah tahu tentang hal itu karena Salma melihat sendiri di rumah sakit dengan tidak kesengajaan. Karena kecelakaan itu, Kevin mengalami impoten hingga saat ini. Lanjut Mama Rosa. Impoten. Terbelalak kedua netra Salma, kaget dan tak percaya. Salma langsung menutup mulutnya dengan salah satu tangannya. Ya, karena impoten itu, Kevin tidak bisa memiliki anak. Nada Mama Rosa terdengar sedih. Maaf ya Mah, aku turut prihatin dengan apa yang menimpa Tuan Kevin. Tentang rahasia ini akan aku jaga rapat-rapat. Tutur Salma, agak menyesal telah menanyakan tentang anak. Pantas saja kemarin sore Kevin juga menegurnya agar menjaga ucapannya. Sudah pasti pria itu tersinggung. Sebaiknya kita selesaikan sarapannya, sebentar lagi jam 9, meeting segera dimulai. Pinta Mama Rosa mengalihkan pembicaraan mereka berdua tentang Kevin, namun setelah tahu tentang Kevin impoten, gadis itu sedikit lega hatinya dan menurutnya dirinya aman jika Kevin mencoba mendekati dirinya. Wong si Gogon gak bisa berdiri, anggapan Salma. Jakarta, Perusahaan Indo Prakarsa. Jam 13 WIB, Ari dan Mary sudah kalang kabut siang ini, tuan mereka minta semua jadwal pertemuannya dimajukan. Harus dituntaskan sebelum jam 3 sore. Kepala pria itu sudah ngebul dan cenat-cenut setelah si Tommy mengirim foto Salma dengan laki-laki bule di restoran resort. Bagaimana bisa si Salma tersenyum ramah dengan laki-laki bule itu? Pokoknya semua sijol yang penting majukan sebelum jam 3 sore. Dan kamu, Ari siapkan jet pribadi jam 4 sore ini juga. Kita akan ke Bali. Perintah Kevin dengan wajah murkanya kepada Ari dan Mary. Ari hanya bisa tepuk jidat mendengar perintah Kevin yang tidak masuk akal ini. Tapi harus dituruti. Tuan Kevin, saya diajak ke Bali kah? Tanya Mary. Buat apa kamu ikut ke Bali? Seru Kevin. Siapa yang akan ke Bali? Tiba-tiba saja Yasmin masuk ke ruangan Kevin. Semua yang ada di ruangan CEO langsung menatap Yasmin yang baru saja datang. Tuan Kevin sore ini akan ke Bali, Nyonya Yasmin. Lapor Mary, ke Bali, sayang kok semalam tidak kasih tahu kalau hari ini mau ke Bali? Tanya Yasmin. Kevin mendesah. Ini mendadak karena Mama membutuhkan bantuan saya di Bali. Dusta Kevin. Padahal pria itu ke sana hanya gara-gara foto Salma dengan pria bule. Yasmin mendekati suaminya lalu mengapit lengannya. Sayang, aku kok gak diajak? Memangnya kamu mau ikut? Biasanya suka tidak mau menemani. Tanda tanya dan heran buat Kevin. Aku lagi ada waktu luang, jadi kali ini aku temani kamu di Bali. Sekalian aku mau healing. Semakin pusinglah kepala Kevin, sebenarnya untuk kali ini hanya dia dan Ari saja yang ke Bali. Dan memang sengaja tidak mau mengajak istrinya, tapi karena sudah terlanjur terdengar oleh Yasmin, terpaksa diajak. Ya sudah kamu siap saja, pesawatnya jam 4 sore. Makasih sayang. Yasmin mengulas senyum tipisnya, Bali. Di room meeting, semua orang tampak serius dalam acara rapat yang agendanya memaparkan laporan kinerja selama 1 tahun. Serta presentasi agenda kerja untuk tahun depan. Salma sebagai asisten Mama Rosa,
jemarinya yang lentik itu dengan lincahnya menekan touch keyboard laptop. Mengetik beberapa poin yang penting dalam rapat tersebut, serta mendengarkan dengan seksama dari isi rapat tersebut. Ilmu bisa bertambah bukan hanya pendidikan, tapi bisa karena adanya pengalaman. Dan hal ini sangat langka buat gadis itu sendiri. Jadi gadis itu tidak melewatkan sedikit pun pengalaman dalam rapat kerja tersebut. Dia perhatikan satu persatu para manajer berpresentasi, serta cara mengatasi masalah dalam bekerja, sungguh sangat berharga. Di saat ada jeda untuk diskusi, terkadang Mama Rosa minta pendapat kepada Salma. Sedikit banyaknya gadis itu mengutarakan opininya dengan baik, dan itu membuat Mama Rosa tambah mengagumi gadis itu. Gadis itu sungguh bisa berdiplomasi dengan baik dengan para manajer, sangat luar biasa. Waktu sudah menunjukkan jam 3 sore, rapat hari ini sudah selesai dan akan dilanjutkan esok hari. Mama Rosa dan Salma keluar dari room meeting untuk kembali ke vilanya. Salma panggil si pria bule. "Oh, Mr. Keanu, kok bisa ada di sini?" tanya Salma. "Bisa kita duduk sebentar?" pinta Keanu, dan Salma mengiyakan sambil mengajak Mama Rosa. Tadi siang ketika Salma sedang makan siang di restoran resort, dihampir oleh pria bule Belanda. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan terkenal dengan keramahannya, Salma bersikap ramah kepada bule tersebut. Akhirnya mereka makan siang bersama di satu meja. Sedangkan Mama Rosa makan di meja lain bersama temannya yang kebetulan ketemu di resort. Panjang lebar mereka berbincang, ternyata Keanu punya perusahaan di Jakarta. Datang ke Bali karena untuk mengecek jalannya syuting produk miliknya, yang kebetulan shotnya di Bali. "Bagaimana kamu sudah bicarakan sama mama kamu?" tanya Keanu yang melirik Mama Rosa yang masih berada di samping Salma. Mama Rosa menaikkan salah satu alisnya. "Ada apa antara mereka berdua?" "Ada apa, nak?" tanya Mama Rosa. Pikir Salma tawaran Keanu itu tidak serius, hanya bohong belaka. Akan tetapi pria bule itu menghampirinya di room meeting. "Begini mah, Mr. Keanu butuh talent untuk iklan produknya. Mr. Keanu menawarkan ke aku untuk jadi talentnya, mah. Hanya aku bilang, harus tanya dulu ke mama, dikasih izin atau tidaknya." imbuh Salma. Tersentuh hati Mama Rosa dengan tutur kata Salma, yang tidak mengambil keputusan sendiri, sungguh dirinya dihargai sekali. "Betulkah Anda membutuhkan anak saya sebagai talent? Jika iya, saya ingin lihat kontrak iklannya dulu," pinta Mama Rosa. Sebagai orang tua, dia tidak mau tawaran itu hanya tipuan belaka. Mengambil kesempatan dalam kesempitan, James sang asisten Keanu, sigap mengeluarkan kontrak untuk iklannya dan segera memberikan ke Mama Rosa. Dan Mama Rosa pun segera membacanya dengan seksama. Perusahaan Walmart ini bukannya milik keluarga besar Opa Braimanto. Batin Mama Rosa. Bersambung.